Adit, seorang pemuda berusia 23 tahun, lahir dan dibesarkan dalam keluarga kaya yang memiliki perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Semua kebutuhan hidupnya tercukupi, dan ia tak pernah merasakan kesulitan. Namun, meskipun hidupnya serba ada, Adit merasa kosong. Hidup mewah yang selama ini dia jalani terasa hampa. Ia merasa tidak pernah benar-benar berhubungan dengan dunia luar, terutama dunia kerja yang nyata. Ia merasa terperangkap dalam bayang-bayang ayahnya, pemilik perusahaan besar yang sering membuat keputusan-keputusan besar tanpa melibatkan Adit. Adit ingin mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa memberikan pengalaman nyata dan mengubah pandangannya tentang kehidupan. Ia memutuskan untuk menyamar menjadi seorang office boy di perusahaan tempat ayahnya bekerja, dengan harapan bisa melihat kehidupan orang biasa dan lebih memahami dunia dari perspektif yang berbeda. Adit duduk di ruang tamu rumah mewahnya, memandangi laptop dan gambar-gambar perusahaan besar milik ayahnya yang terpampang di layar. Semua itu tampak begitu mudah baginya. Namun, ada rasa jenuh yang mendera. Tanpa sengaja, ia melihat seorang pria tua yang bekerja sebagai office boy di kantornya ketika mereka bertemu di sebuah acara perusahaan. Dari situ, muncul ide untuk menyamar. Adit memutuskan untuk berbicara dengan salah satu sahabat lamanya yang bekerja di kantor tersebut, lalu menyusun rencana untuk memasukkan dirinya ke dalam perusahaan tanpa diketahui siapa dia sebenarnya. Dengan menggunakan nama samaran, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai office boy, tanpa ada yang curiga. Pagi pertama Adit bekerja sebagai office boy dimulai. Ia mengenakan seragam abu-abu yang tidak terlalu pas, dan wajahnya dipenuhi rasa cemas. Ini adalah dunia baru yang sangat asing bagi Adit. Dia harus berhadapan langsung dengan rekan-rekan pekerja lain yang sama sekali tidak tahu siapa dia. Di sana, ia berbaur dengan office boy lainnya, yang sangat berbeda dengan dunia mewah yang biasa ia kenal. Beberapa di antaranya tampak sibuk dengan pekerjaan mereka yang tidak pernah ada habisnya. Sementara Adit merasa canggung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, meskipun canggung, Adit merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa kepuasan yang datang setiap kali ia menyelesaikan tugas-tugas kecil seperti membersihkan meja, mengantarkan dokumen, dan menyiapkan kopi untuk para eksekutif. Adit mulai bertemu dengan beberapa teman baru yang bekerja di bagian lain perusahaan. Salah satunya adalah Edi, seorang office boy yang sudah bekerja di sana selama lebih dari 5 tahun. Edi merupakan orang yang sangat baik hati dan berusaha membantu Adit menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru. Adit merasa terbuka dengan Edi dan mulai berbicara lebih banyak tentang pekerjaan mereka. Disinilah Adit mulai merasakan perbedaan besar antara kehidupan sebagai anak orang kaya dan kehidupan pekerja biasa. Edi sering berbicara tentang kehidupannya yang penuh tantangan, bagaimana ia harus menjaga keluarganya dan bekerja keras untuk setiap rupiah yang ia hasilkan. Adit tertegun mendengarnya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah semua orang harus bekerja keras seperti ini? Hari pertama Adit bekerja di perusahaan itu, ia menyadari bahwa dunia yang selama ini ia pandang dari jauh ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Di ruang kerja para eksekutif, Adit melihat sekelompok orang yang berbicara tentang proyek-proyek besar dan keputusan-keputusan penting yang akan memengaruhi banyak orang. Semua itu terasa jauh dari jangkauan Adit, yang dulu hidup serba ada tanpa perlu berjuang. Ketika Adit sedang mengantarkan kopi ke ruang rapat, ia tak sengaja mendengar percakapan serius antara beberapa eksekutif perusahaan. Mereka membicarakan angka-angka besar, laba perusahaan, dan proyek yang sedang dijalankan. Adit merasa asing, seperti sedang memandangi dunia dari luar kaca tebal. Malam pertama setelah hari kerjanya, Adit duduk di kamarnya, memikirkan apa yang baru saja dia alami. Ia merasa seolah-olah dua dunia bertabrakan, dunia yang selama ini ia kenal, penuh kenyamanan dan kemewahan, dan dunia nyata yang penuh dengan tantangan dan kerja keras. Adit merasa sedikit cemas, tetapi juga ada rasa penasaran yang membara. Apakah dia bisa bertahan dengan kehidupannya yang baru ini? Namun, di sisi lain, Adit mulai merasakan keinginan untuk terus menggali lebih dalam tentang dunia yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Ada dorongan untuk lebih mengenal pekerja-pekerja di bawahnya, dan mungkin, hanya mungkin, ada bagian dari dirinya yang mulai merasa bangga dengan pekerjaan yang dianggap rendah ini. Dengan Adit berdiri di depan cermin, mengenakan seragam office boy, dan merenungkan kehidupannya yang baru. Ia menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Dunia baru yang lebih realistis dan penuh tantangan ini mungkin akan mengubah cara pandangnya tentang hidup.
Namun, Adit juga tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Dan mungkin, dalam perjalanan ini, ia akan menemukan lebih dari sekadar pekerjaan biasa. Ia mungkin akan menemukan dirinya sendiri.